Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa rahimakumullah, marilah kita menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa kita. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita bisa menyelesaikannya dengan baik, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan predikat sebagai al-muttaqin. Assalatu wassalamu semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semuanya minadz dzulumati ilan nur. Pemirsa rahimakumullah, hari ini saya akan membahas satu cerita kisah dalam Al-Quran tentang seorang wanita yang mana dari permasalahan yang dia hadapi, maka menjadikan Allah menurunkan ayat sebagai asbabun nuzul dari peristiwa orang tersebut. Akan saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma indallaha sami'un basyir. Shadaqallahul azim. Adalah Haula binti Tha'labah, seorang wanita solihah yang lagi punya masalah dengan suaminya. Maka Haula ini berulang kali datang kepada Rasulullah karena dari masalah yang dia hadapi ini menimbulkan implikasi hukum, yaitu terjadinya perceraian. Karena pada saat itu kalau seorang suami melakukan dhihar atau menyatakan bahwa istrinya seperti ibunya, maka akan terjadi yang namanya dhihar. Artinya kalau sudah seorang suami, kau mirip ibuku, di situ sudah turun talak, dan seperti kalau dalam fikih modern itu termasuk talak bain, yaitu talak yang sudah tidak bisa kembali lagi. Nah, Haula yang punya masalah dengan suaminya, yakni Uwais bin Somit ini, merasa tidak nyaman dengan hukum yang terjadi pada saat itu. Karena pada saat itu hukum yang dikenal di kalangan bangsa Arab adalah kalau dhihar sama halnya dengan cerai. Maka Haula datang berulang kali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana saya ini? Suami saya tidak menceraikan saya, tapi kenapa saya harus berpisah? Saya harus bercerai, sedangkan saya sudah tua. Sedangkan anak-anak saya, kalau ikut suami saya, pasti dia akan terlantar. Kalau ikut saya akan tidak mampu memberikan biaya hidupnya. Maka Rasulullah menjawab, hurimti alaihi, kamu haram atas Uwais bin Somit, karena Uwais telah menjatuhkan dhihar terhadapmu. Haula ini berulang kali datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini tidak adil. Uwais tidak mentalakku, dia hanya menyamakan diriku ini dengan ibunya. Iya, karena Allah tidak menentukan hukum yang berlaku, maka hurimtu alaihi, kamu diharamkan atas suamimu. Haula tidak protes. Haula ini protesnya bukan dengan demo, pemirsa, tetapi Haula ini dengan menggelar tikarnya, dengan menggelar sajadahnya, bersujud bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, ya Allah, sungguh saya tidak menginginkan perceraian ini, ya Allah. Tidak adakah hukum yang lain, ya Allah, selain hukum ini? Sungguh saya masih mencintainya. Anak-anak saya, siapa yang akan merawatnya? Kemudian saya juga sudah mengarah ke tua. Maka siapa yang akan bertanggung jawab pada keluarga saya ini, ya Allah? Allah, sungguh hukum ini tidak adil, ya Allah. Saya masih mencintai suami saya. Suami saya tidak menceraikan saya. Anak-anak saya bagaimana, ya Allah? Siapa yang akan merawatnya, ya Allah? Sungguh saya minta keadilan di hadapan-Mu, ya Allah. Dia menangis, bersujud, minta kepada Allah agar diberikan hukum yang lain, bukan dhihar dengan cara diceraikan dengan suaminya. Ternyata apa, ya Allah?
Apa pemirsa? Ternyata doanya itu diijabah oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Mujadalah yang menceritakan peristiwa itu. Begitu dia bersujud, dia berdoa, dia bermunajat kepada Allah. Di situ Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan Jibril yang membawa ayat tentang peristiwa tersebut. Maka setelah peristiwa itu Allah turunkan bahwasanya seorang suami yang mendihar istrinya tidak harus bercerai, tetapi harus dikifaroti, harus dibayar kifarot supaya dia bisa berkumpul kembali, bersama kembali, bersatu dalam satu rumah tangga. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala perintahkan cara membayar kifarotnya adalah dengan memerdekakan budak. Tetapi memerdekakan budak adalah sesuatu yang sangat mahal. Kemudian Allah memberikan pilihan yang kedua. Apabila tidak mampu membayar budak, memerdekakan budak, maka dia harus puasa berturut-turut selama 2 bulan. Dan Allah masih memberikan pilihan lagi, apabila membayar puasa, membayar kifarat dengan puasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu, maka dibolehkanlah dengan memberikan nafkah, memberikan makanan kepada orang miskin sejumlah 60 orang. Nah, inilah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala ternyata mendengarkan, mengijabah doa seorang wanita, seorang hambanya yang bersungkur di atas sajadah, memohon dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengharapan. Maka Allah kabulkan dengan cara diberikan dispensasi, sudah dihapusnya hukum dihar dengan cara bercerai. Pagi harinya Rasulullah SAW memanggil Uwais bin Somit dan menyatakan, malaikat Jibril telah datang kepadaku dan memberikan solusi bahwasanya mendihar tidak harus berarti bercerai. Boleh berkumpul kembali dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi. Demikian pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebuah kisah dalam Al-Quran tentang seorang wanita yang memprotes hukum adat yang ada pada saat itu dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan berkah. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.